Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Indar Parawansa dengan NIM 240301010068 dari Prodi Akuntansi PJJ. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai persediaan berdasarkan PSAK 14. Yang pertama yaitu persediaan. Persediaan menurut PSAK 14 adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Ini disebut dengan prinsip lower of cost and net realizable value. Selanjutnya, biaya persediaan meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain sampai barang siap dijual atau digunakan. Biaya pembelian termasuk harga beli, biaya masuk, dan pajak yang tidak dapat diklaim kembali. Sedangkan biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead produksi, baik tetap maupun variabel. Selanjutnya, inventory cost flow. Pada slide ini dijelaskan mengenai alur perhitungan biaya persediaan atau yang disebut inventory cost flow. Pertama, kita memiliki beginning inventory atau persediaan awal, yaitu nilai persediaan yang masih tersisa dari periode sebelumnya. Kemudian selama periode berjalan, perusahaan melakukan pembelian barang. Jika kita jumlahkan persediaan awal dengan pembelian, maka kita akan memperoleh cost of goods available for sale, yaitu total barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Rumusnya adalah beginning inventory ditambah purchases sama dengan cost of goods available for sale. Selanjutnya, dari barang yang tersedia tersebut, sebagian akan terjual dan menjadi cost of goods sold atau harga pokok penjualan atau yang disebut HPP. Sedangkan sisanya akan menjadi ending inventory atau persediaan akhir. Rumus untuk menghitung HPP adalah cost of goods available for sale dikurang ending inventory sama dengan cost of goods sold. Jadi alurnya bergerak dari persediaan awal ditambah pembelian, lalu dikurangi persediaan akhir untuk mendapatkan HPP. Konsep ini sangat penting karena HPP akan mempengaruhi laba rugi perusahaan, sedangkan persediaan akhir akan mempengaruhi nilai aset di neraca. Selanjutnya yaitu metode pencatatan persediaan. Sistem periodik menggunakan akun pembelian dan HPP dihitung di akhir periode setelah stock of name. Sedangkan sistem perpetual langsung menggunakan akun persediaan dan HPP dicatat setiap kali terjadi penjualan. Stock of name biasanya dilakukan untuk audit atau pengecekan. Selanjutnya yaitu metode penilaian persediaan. Terdapat dua metode yang umum digunakan sesuai PSAK 14, yaitu FIFO dan average cost. FIFO mengasumsikan barang pertama dibeli adalah barang pertama yang dijual, sedangkan average cost menggunakan biaya rata-rata per unit. Selanjutnya, contoh soal FIFO. Pada slide ini diberikan data persediaan PT Cahaya Abadi. Terdapat persediaan awal 80 unit dengan harga 15.000 per unit. Kemudian ada pembelian tanggal 10 Januari sebanyak 120 unit dengan harga 17.000 per unit. Dan pembelian tanggal 20 Januari sebanyak 100 unit dengan harga 18.000 per unit. Total barang yang terjual adalah 150 unit. Karena kita menggunakan metode FIFO, maka barang yang pertama masuk dianggap pertama keluar. Perhitungan metode FIFO. Langkah pertama yaitu kita ambil barang dari persediaan awal terlebih dahulu. 80 unit dikali 15.000 sama dengan 1.200.000. Karena masih kurang untuk memenuhi 150 unit yang terjual, kita ambil dari pembelian tanggal 10 Januari. 150 dikurang 80 sama dengan 70 unit lagi. 70 unit dikali 17.000 sama dengan 1.190. Kemudian kita jumlahkan. 1.200 ditambah 1.190 sama dengan 2.390. Itulah harga pokok penjualan atau HPP.
Untuk persediaan akhir, sisa unit dari pembelian 10 Januari adalah 120 dikurang 70 sama dengan 50 unit. 50 dikali 17.000 sama dengan 850.000. Ditambah seluruh pembelian 20 Januari yaitu 100 dikali 18.000 sama dengan 1.800.000. Sehingga persediaan akhir adalah 850 ditambah 1.800.000 sama dengan 2.650.000. Selanjutnya contoh soal average. Sekarang menggunakan metode average cost, langkah pertama kita hitung total unit tersedia. 60 ditambah 140 sama dengan 200 unit. Kemudian kita hitung total biaya. 60 dikali 20.000 sama dengan 1.200.000. Lalu 140 dikali 22.000 sama dengan 3.080.000. Total biaya sama dengan 4.280.000. Selanjutnya kita hitung biaya rata-rata per unit, yaitu 4.280.000 dibagi 200 unit sama dengan 21.400 per unit. Untuk HPP, 120 unit dikali 21.400 sama dengan 2.568.000. Sedangkan persediaan akhir yaitu 80 unit dikali 21.400 sama dengan 1.712.000. Selanjutnya yaitu analisis metode FIFO, freeze in, freeze out. Berdasarkan hasil perhitungan, metode FIFO menghasilkan HPP sebesar 2.390 dan persediaan akhir sebesar 2.650. Metode ini mengasumsikan bahwa sekarang yang pertama dibeli akan dijual terlebih dahulu. Dalam kondisi harga pembelian yang meningkat, FIFO menghasilkan HPP yang lebih rendah karena menggunakan harga lama yang lebih murah, sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih tinggi. Selain itu, persediaan akhir mencerminkan harga pembelian terbaru, sehingga nilai aset dalam neraca lebih mendekati kondisi pasar saat ini. Namun laba yang lebih tinggi juga dapat menyebabkan beban pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, metode FIFO perlu diterapkan secara konsisten sesuai dengan PSAK 14 agar laporan keuangan tetap dapat dibandingkan antara periode. Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang alur fisik barangnya sesuai dengan konsep freeze in, freeze out, seperti produk makanan atau barang yang memiliki masa kadaluarsa. Selanjutnya yaitu analisis metode average cost. Berdasarkan hasil perhitungan, metode average cost menghasilkan HPP sebesar 2.568.000 dan persediaan akhir sebesar 1.712.000. Metode ini menggunakan biaya rata-rata dari seluruh unit barang yang tersedia untuk dijual, sehingga setiap unit dianggap memiliki biaya yang sama. Dalam kondisi harga pembelian yang berubah-ubah, metode average cost menghasilkan nilai HPP dan persediaan akhir yang lebih stabil karena biaya dibagi secara merata. Hal ini membuat laba perusahaan tidak terlalu berfluktuasi dibandingkan metode FIFO. Metode ini juga lebih sederhana dalam penerapannya, terutama untuk perusahaan yang memiliki banyak barang sejenis dan sulit dibedakan satu sama lain. Namun karena menggunakan nilai rata-rata, metode ini tidak selalu mencerminkan harga pembelian terbaru dalam persediaan akhir. Sesuai dengan PSAK 14, metode average cost harus diterapkan secara konsisten agar laporan keuangan tetap relevan dan dapat dibandingkan antara periode. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Persediaan menurut PSAK 14 merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan dan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah dalam praktiknya. Metode penilaian persediaan seperti FIFO dan average cost memberikan hasil yang berbeda terhadap HPP dan persediaan akhir. Metode FIFO cenderung menghasilkan laba lebih tinggi karena harga naik karena menggunakan harga lama seperti HPP. Sedangkan average cost menghasilkan laba yang lebih stabil karena menggunakan biaya rata-rata. Perbedaan metode tersebut akan mempengaruhi nilai aset, laba bersih, serta beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan metode harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan PSAK 14 agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar dan dapat dibandingkan antar periode. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.